Mazmur 119 ini adalah kitab pasal yang terpanjang. Itu sekitar 176 ayat. Dan kitab Mazmur 119 ini adalah kitab yang menggunakan urutan-urutan alfabet daripada bahasa Ibrani. Makanya ayat 1 sampai ayat 8 itu dari Alef, kemudian dari 9 sampai 16 itu Bet. Saudara, kita akan melihat dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai 16, saya akan membaca ayat ganjil dan saudara akan membaca ayat yang genap. Sudah dapat semua? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku, aku mau menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap. Dengan bibirku, aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Iya. Kalau baca Mazmur itu puisi, saudara ya, puisi. Memang belajar. Nanti kalau fungsi baca Mazmur itu ya harus diusahakan. Memang tidak gampang. Yang biasa baca puisi, ya kalau ada puisi, kalau dia doa ya doa, ya ada dialeknya. Saudara, dalam situasi masa kini, situasi yang begitu sulit secara ekonomi, situasi yang begitu sulit secara hubungan sosial, karena sekarang orang lebih kecenderungan adalah apa? Di rumah, dibatasi. Yang dulunya pasar rame, yang dulunya mall rame, yang dulunya restoran rame, sehingga interaksi itu menjadi sekarang terbatas. Tidak boleh lagi rame dan lain sebagainya. Dibatasi karena corona. Sehingga yang dulunya interaksi sosial itu sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Interaksi sosial itu sangat mempengaruhi informasi-informasi masyarakat. Antara si A dan si B yang biasanya nongkrong-nongkrong di warung, dapat di situ bertukar pikiran, di situ banyaknya muncul pikiran-pikiran yang positif dan juga sekaligus yang negatif. Sekarang itu berubah. Dan sekarang lebih banyak adalah manusia-manusia mencari informasi, relasi dan hubungannya yaitu melalui media sosial. Hampir sekarang semua orang mempunyai gadget, mempunyai alat komunikasi untuk bisa mendapatkan informasi-informasi dari luar. Dan informasi-informasi dari luar itu lebih banyak mengajarkan tentang hal-hal yang negatif maupun yang positif yang tidak lagi bisa difilter. Kita tidak tahu bagaimana dan siapa yang menyampaikan informasi itu. Sehingga kalau tidak dipahami, maka itu yang menjadi masalah. Masyarakat sekarang, terutama anak-anak muda, kalau yang muda itu sesuai dengan standarnya, kalau standar orang Israel itu disebut muda itu mulai umur 20 tahun sampai 60 tahun, itu hitungannya. Kalau kita disebut apa? Pemuda, kalau orang Asia termasuk Indonesia dikatakan itu mulai umur 18 tahun. Punya SIM itu boleh sekarang 17, dulu 18 tahun ya. Punya SIM. Itu dikategorikan sudah muda, sudah mempunyai kekuatan yang maksimal. Dikatakan di situ adalah umur antara
katakanlah 18 sampai 60 tahun. Firman itu diarahkan ke yang muda itu bukan yang belum menikah, bukan. Yang muda dimaksud di sini adalah yang betul-betul seperti umur itu tadi saya sebutkan. Yang masih mempunyai kekuatan. Yang masih mempunyai energi yang luar biasa. Dan itu yang dikategorikan di sini. Di dalam ayat yang ke-9 ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Bersih dari sisi apa? Sikap. Dari sisi pikiran. Dari sisi perilaku. Dari sisi segala-galanya. Tentunya bersih itu harus sesuai dengan apa? Firman Allah. Dosa, benar dan salah, standarnya adalah Alkitab. Firman Allah. Bukan apa kata saya. Bukan apa kata orang. Bukan apa kata kebanyakan orang. Atau bukan apa kata sedikit orang. Bukan itu. Standarnya benar atau tidak, bersih atau tidak adalah firman Allah. Maka dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya apa? Sesuai dengan firman. Itu standarnya. Firman Allah. Firman Allah yang tertulis. Kita bersyukur sekarang ini, kita ini manusia yang sudah mendapatkan yang tertulis tersusun. Kalau zaman dulu, zamannya Abraham, zamannya Musa, zamannya Daniel, ini tidak lengkap begini. Panduannya tidak banyak. Kita sekarang lengkap, hanya mau membaca atau mendengar atau tidak. Jadi bagaimana seorang muda bisa menjaga kelakuannya, mempertahankan kelakuannya bersih? Maka dikatakan di situ ada mulai dari ayat yang ke-9b, ayat 10, 11 dan lain sebagainya. Yang pertama, bagaimana supaya bisa mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu menjaga. Ayat 10, mencari. Ayat 11, menyimpan. Ayat 12, mendengar. Ayat 13, menceritakan. Ayat 14, bergembira. Ayat 15, merenungkan dan mengamat-amati. Lalu ayat 16, bergemar atau gemar. Kita lihat ke dalam ayat yang ke-10. Dengan segenap hatiku, aku mencari engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah. Dengan segenap hati. Mencari. Saudara tahu artinya mencari. Mencari, apa itu mencari? Aku mencari bayiku yang lari. Aku mencari anakku entah kemana dia pergi. Aku mencari sapiku yang lepas. Itu artinya apa? Mencari. Mencari dengan segenap hatiku. Kenapa dikatakan mencari dengan segenap hatiku? Karena apa? Di dalam dunia ada yang namanya yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Aku bisa melihat benda-benda ini. Drum, musik, gitar, aku bisa lihat. Tapi ada juga di dalam dunia ini yang tidak bisa kita lihat, tetapi mempunyai kekuatan. Atau yang disebut dengan apa? Dunia maya, dunia yang tidak kelihatan. Tetapi dia sangat-sangat kuat mempengaruhi orang. Termasuk di dalamnya setan-setan. Orang yang dirasuk setan itu. Dia bisa mempengaruhi orang itu sehingga orang itu mempunyai kekuatan berlebihan. Seperti melebihi manusia normal. Itu yang kita sebut dengan apa? Orang itu belajar jimat-jimat, belajar ilmu-ilmu sehingga dia mempunyai kekuatan lebih.
Misalnya makan beling. Misalnya makan apa? Sesuatu yang aneh-aneh. Ya. Allah juga sesuatu yang tidak kita kelihatan. Di antara kita saya yakin belum pernah ada melihat Allah. Tetapi di dalam diri kita ada sesuatu keinginan untuk mencari Allah. Karena di dalam diri manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Di dalam diri manusia itu ada namanya benih ilahi. Benih ilahi itu adalah keinginan untuk mencari sang Allah, sang pencipta. Semua manusia mempunyai itu. Sekalipun disebut dia orang ateis. Sekalipun dia disebut orang komunis. Semua manusia mempunyai kerinduan untuk mencari sang penciptanya. Nggak usah jauh-jauh. Semua manusia pasti ingin mencari di mana bapaknya, di mana mamanya. Itu. Apalagi dia diciptakan, diberikan Allah rohnya, dia akan mencari. Karena itu, kalau dia belum ketemu, maka dikatakan sungguh-sungguh ingin mencari. Siapakah Allahku? Siapakah engkau? Mencari. Seperti mencari yang barang sangat berharga. Ya. Kemudian dicari, ya. Kemudian apa? Menyimpan. Sudah mencari, kemudian menyimpan. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan. Seperti tadi pendahuluan saya katakan. Kita ini sudah gampang. Kita ini sudah ada Alkitab. Tinggal membaca. Di situ banyak janji-janji Allah. Di situ banyak sekali perkataan-perkataan Allah. Itu janji-janji, perkataan-perkataan itu disimpan. Jadi jangan hanya kebencian disimpan. Jangan hanya dendam saja disimpan. Jangan hanya amarah saja disimpan. Jangan. Kalau itu yang kita simpan, tak bisa. Tetapi apa? Firman, janji, itulah yang harus disimpan dalam hati. Simpan dalam hati. Karena kalau kita menyimpan dia, maka yang kotor-kotor itu akan keluar. Dalam satu peti misalnya peti. Kalau di dalam peti itu banyak kotoran, dia dimasukkan yang bersih. Kira-kira yang kotor itu keluar? Keluar. Di dalam diri manusia, asal mulanya manusia, itu sudah ada di dalam dosa. Itu yang dikatakan oleh Paulus, manusia itu terikat dengan hukum Taurat. Di bawah kuasa dosa. Kuasa dosa itu menguasai manusia. Tetapi, ketika dia menerima Yesus, kuasa dosa itu mati. Itu yang disebut mati bersama dengan Yesus. Sehingga kemudian dia hidup dan dia lahir kembali. Ketika dia lahir kembali, kuasa dosa itu mati. Kemudian firman Allah, janji-janji Allah diisi, masuk ke dalam. Maka dia akan menjadi hidup sesuai dengan janji firman Allah. Makanya kita saudara harus lebih banyak mendengar firman daripada mendengar yang lain-lain. Sekarang ini enak sekali. Dulu waktu saya masih SMA, mendengar khotbah itu, karena kita tidak bisa pergi, itu selalu kita beli kaset-kaset. Kaset itu ya. Saya dulu paling banyak kaset khotbah Yusuf Roni. Banyak sekali. Sekarang, kita semua, di antara kita ini semua kan punya gadget. Mau dengar khotbah yang model apa ada. Mau dengar firman Tuhan yang benar juga ada.
Mau dengar firman Tuhan yang dipakai iblis untuk merusak juga ada. Semua ada di situ. Firman itu bukan hanya dulu kita susah dapatnya, sekarang ada di mana-mana. Tinggal kita mau memegangnya atau tidak. Karena itu kita kadang-kadang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Makanya dikatakan biarlah firman itu menjaga kita. Hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh. Kemudian dikatakan ayat yang 12, memberi diri mendengar ketetapan Allah. Ya. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Ya. Memberi diri untuk mendengar ketetapan-ketetapan Allah. Maka Roh Kudus itu akan memfilter kita. Roh Kudus itu akan menyaring semua hal yang buruk, semua hal yang jelek, semua hal yang sesat itu akan tersaring. Saudara, kalau seperti kami yang sudah belajar di STT, sudah belajar tentang namanya apa? Mana ini teologi sesat, mana teologi injili, mana teologi yang setengah-setengah, mana yang membuat begini, itu kita pelajari. Di sekolah teologi itu bukan menghafal Alkitab, saudara. Dia mempelajari yang model-model begini. Makanya ketika perdebatan, ketika muncullah aliran. Ada aliran Wesley, ada aliran macam-macam. Kita tidak tahu yang mana yang benar. Semuanya bisa memberikan argumen-argumennya masing-masing. Di dalam internet itu, saudara, sekarang yang paling hebat itu bukan pengkhotbah. Yang hebat itu sekarang YouTuber. Dia tidak ngerti apa-apa, comot sana, comot sini. Satukan. Karena tujuan dia bukan menyebarkan Injil. Tujuan dia adalah untuk supaya dia dapat duit. Kalau ditanya dia teologi nggak ngerti apa-apa, maka ambil sana, ambil ini, satukan di sini. Makanya banyak orang sesat. Karena itu, kalau kita memberi diri kita dipimpin oleh Allah dengan kemurnian, dengan hati yang baik, sikap hati yang jujur mencari Allah, sikap hati yang tulus mencari Allah, sikap hati yang tulus ingin mengasihi Allah, maka Roh Kudus itu akan memfilter supaya kita tidak masuk ke dalam hal yang menyesatkan. Itu tidak menyesatkan. Karena itu terus berdoa, terus berkata jaga hati, ya. Memberi diri untuk mendengar firman, ketetapan, perintah Allah. Sebenarnya firman Allah itu sangat jelas, tetapi kenyataannya banyak sekali orang memilih, banyak sekali orang membelokkan. Dan anehnya, yang dipelintir, yang dibelokkan, justru itu yang paling banyak penggemar. Itulah yang aneh. Justru mana yang betul-betul membawa kesenangan jiwa, itulah yang dicari orang. Tetapi mana yang berbicara tentang dosa, mana yang berbicara tentang pengabdian, itu sulit dicari orang, sulit diterima orang. Dan hanya orang yang punya hati, yang punya memberi diri, yang akan sungguh-sungguh mencari itu. Dan saya rindu kita semua adalah orang yang mencari kebenaran. Amin. Kita harus. Saya selalu berkata kepada kita, supaya kita jangan banyak ikut-ikutan, tetapi belajar untuk mencari kebenaran. Saya senang di antara kita semua membaca, merenungkan Alkitab. Karena Alkitab ini sudah cukup bagi kita untuk kita mengerti tentang Allah. Walaupun di dalamnya
tidak diajarkan tentang sistematika. Kalau di teologi itu ada namanya sistematika, dogmatika. Ya, sistematika itu adalah mengajarkan tentang bagaimanakah sebenarnya Yesus, kenapa dia menjadi Yesus, bagaimanakah sebenarnya Allah Bapa, bagaimanakah sebenarnya Roh Kudus. Nah, itu di teologi sistematika. Ya, di situ diajari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian kita akan lihat. Tadi sudah apa? Menjaga, mencari, menjaga ayat 9b. Mencari dengan segenap hati ayat 10. Menyimpannya dengan segenap hati dalam hati ayat 11. Memberi diri mendengar ketetapan-ketetapan Allah supaya kita murni ayat 12. Kemudian ayat 13 apa? Menceritakan. Ya. Menceritakan. Kalau bahasa modern sekarang menginjili. Bersaksi. Sama itu pengertiannya. Menceritakan. Firman Allah itu diceritakan. Diceritakan kepada orang. Diceritakan kepada keluarga. Diceritakan di rumah. Diceritakan kepada anak-anak. Ya, saya rindu semua ibu-ibu, bapak-bapak. Ceritakan Injil itu kepada anakmu. Supaya mereka dari kecil sudah nancep firman itu. Saya terulang kembali beberapa hari kemarin tentang kesaksian daripada B.J. Habibie, Hanuddin Yusuf Habibie. Dia adalah mantan presiden kita. Kalau di Indonesia disebut dia ini adalah salah satu orang tercerdas, orang pinter, pendek pinter. Ya. Dia dulu pernah sekolah Kristen. Kemudian dia itu sekolah dan bekerja di Jerman. Dalam wawancara itu, dia berkata begini. Saya di Jerman, ada kalanya saya sangat rindu tentang Tuhan. Rindu juga keluarga. Jadi kalau saya rindu Tuhan di Jerman itu tidak ada masjid. Jadi saya pergi ke gereja, orang itu ibadah, saya duduk di belakang. Mereka ibadah memanggil Yesus, ya saya memanggil Allah saya. Kemudian dia bilang, kenapa bisa begitu? Karena saya dari bayi dididik agama begitu kuat oleh orang tua saya. Ditanamkan tentang agama itu begitu mendalam. Sehingga saya pergi dimanapun, agama itu nancep terus. Supaya tertanam dengan baik pola pikir itu, supaya tertanam dengan baik perilaku itu, supaya tertanam dengan baik worldview yang baik itu, maka tanamlah dia mulai dari bayi. Besar. Terus sampai waktunya dia akan pergi sendiri mencari pasangannya dan itu sudah di luar kontrol kita. Kalau anak saya dari dulu terajari tentang firman, baik di tempat tidur, mamanya menceritakan kisah-kisah Alkitab, kisah-kisah Nabi, menceritakan. Saya mengajarkan tentang doktrin, bagaimana harus bersikap sehingga mereka dari kecil bisa melayani Tuhan. Beberapa waktu kemarin, seorang ibu pelayan Tuhan, kan mereka melihat mereka ini di YouTube dan lain sebagainya. Mereka bilang, Bapak bersyukur anak-anak Bapak bisa mendukung pelayanan Bapak. Anda menceritakan tentang firman, Anda menginjili orang lain,
Bukan hanya yang Anda injili yang dapat. Anda sendiri pun dapat. Karena memang di dalam otak itu semakin dia bekerja, semakin dia menyatu, semakin dia menempel. Jadi kita mengajari orang, dengan sendirinya kita yang mengajar itu akan berusaha mengekang diri kita untuk tidak buyar. Itu bagus. Menceritakan, menginjili, mengingatkan kembali memori-memori, mengingatkan kembali apa yang sudah didapat. Itu kalau bisa dibagikan. Dibagikan kepada sesama jemaat, dibagikan kepada orang lain, dibagikan kepada pasangan, dibagikan kepada anak-anak. Itu menjadi baik dan luar biasa. Ya. Menceritakan tentang kasih Allah, menceritakan tentang kebaikan Allah, menceritakan tentang kasih-Nya. Kemudian ayat 14. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya dengan bersih? Ayat 14. Atas petunjuk peringatan-pengeringatanmu, aku apa? Bergembira seperti atas segala harta. Dia mendengar firman, dia bergembira. Anda mendengar khotbah, Anda bergembira. Tetapi jangan salah, banyak juga orang mendengar khotbah gerutu di dalam hati. Aku ini sudah diserang oleh pendeta. Nah, itu urusan lain. Kalau saya selalu katakan, saya tidak berdiri di sini, tidak pernah mengkhotbahi satu orang. Nah, saya mengkhotbahi kita semua, ceritakan kepada semua. Kalau ada yang tersinggung, karena aku disinggung-singgung, karena tidak ada niat sedikit pun di dalam diri saya untuk menyinggung salah satu atau beberapa jenis, karena semua bagi saya sama. Ya. Jadi kalau ada perkataan saya keras, bukan supaya menyinggung Anda, bukan. Ya. Bukan, nggak ada tujuannya. Karena itu, kalau ada firman yang keras, ada firman yang baik, ada firman yang menyenangkan, ada firman yang menegur, bergembiralah. Amin. Bergembira. Karena itulah yang mengarahkan kita untuk terus baik. Karena firman itu, kalau ada orang berbicara bahwa firman itu hanya berbicara tentang kemakmuran, berbicara kebaikan, kesenangan, ya. Karena firman itu juga menegur, bahkan dikatakan seperti pedang bermata dua. Pedang bermata dua. Dia bisa memisahkan antara tulang dan sumsum. Jadi firman, ketetapan Allah itu, dia menerima dengan senang. Engkau berdosa, engkau tidak baik, kau merusak tubuhmu. Dia mendengar, dia senang firman, dan dia melakoninya. Itu. Anda itu loh, yang Anda kerjakan itu merugikan dirimu. Dia senang mendengar. Yang kamu lakukan itu merugikan orang lain. Dia mendengar, dia senang firman. Bergembira karena ada teguran, karena dia tahu teguran itu akan membawa kepada kebaikan. Amin. Teguran itu membawa kebaikan. Teguran yang tulus, walaupun pada saat itu sakit, tetapi itu akan membawa kebaikan. Ya. Itu bergembira karena firman. Jadi kalau saya katakan kepada Anda hari ini, kawan, janganlah Anda banyak merokok. Itu teguran atau tidak? Nah, yang merokok ini, teguran atau tidak? Ayo, kawan, janganlah merokok lagi. Teguran atau tidak? Nah, sekarang kutanya, Anda menerima itu senang atau susah? Oh, ini menyinggung-nyinggung. Karena dilihat aku merokok disinggung. Bagi Anda mungkin sebagai itu, ya bagi yang merokok itu
bisa. Pak pendeta ini larang kan merokok. Syukur sudah diingatkan supaya dia nggak merokok lagi. Karena itu kan mengurangi pengeluaran kan begitu. Kalau saya ingatkan Anda, jangan pergi ke diskotik sana, mabuk-mabuk. Menyenangkan atau menyenangkan? Hah? Kalau saya tegur Anda jangan pergi mabuk-mabuk. Kira-kira itu menyenangkan atau tidak? Tetapi ketika itu ditegurkan kepada Anda, itu membawa kebahagiaan atau tidak? Bagi orang yang murni hatinya, itu justru membawa kebahagiaan. Karena apa? Karena firman itu menegur. Kalau engkau menerima bergembira, maka engkau berbahagia. Istrimu dan lingkunganmu pun pasti berbahagia. Amin. Walaupun sakit ya. Jadi kalau saya bicara, ya nggak usah lah merokok. Saya nggak mau mengada-ngada. Oh tubuhmu ini enggak. Oh nanti merusak paru-parumu. Anda sudah jauh lebih tahu apa yang tertulis di situ. Lihat aja di bungkusnya itu. Gak usah saya kasih tahu. Anda sudah paling tahu isi bungkusnya. Ketika teguran, ketika firman, ketika sesuatu disampaikan kepada kita, kita bergembira mendengar. Karena kita tahu itu untuk kebaikan kita. Amin. Itu. Beri diri, bersukacita ketika teguran itu datang. Kalau dibilang jangan berzina, ya udah nggak usah berzina. Oh, kamu kan nggak tahu betapa menderitanya. Jangan. Kalau diingatkan kita, karena firman itu mengingatkan, bergembiralah menerima. Amin. Saya terus terang, saya senang kalau ada kesalahan diingatkan. Karena saya dari dulu juga diingatkan. Karena saya tahu apa yang saya lakukan kadang-kadang saya tidak tahu. Orang lain tahu. Ketika itu diingatkan, saya justru senang. Karena saya mengerti tujuan saya hanya untuk menyenangkan Allah. Tapi kadang proses untuk menyenangkan itu tidak enak, tidak pas. Itulah kita bisa melenceng. Seperti Daud ketika dia melakukan perzinahan kepada Batsyeba. Kemudian datang siapa? Nabi Nathan. Waktu Nabi Nathan ngomong ke dia, apakah dia sadar apa yang diceritakan Nathan? Gak sadar. Karena perilaku pada masa itu, zaman itu memang begitu sah-sah saja. Orang dia raja, ngambil istri orang gampang saja. Bahkan dia dengan senang, kalau begitu, ya harus dimatikan Nabi. Dia tanya pula lagi. Orang itu tidak cocok hidup di negeri ini. Waktu dia bilang, Daud. Waktu si Daud ngomong-ngomong, itu pasti Nathan bagaimana lah dalam hatinya ya. Apalagi si Daud bilang, paling dihukum aja tuh Nathan. Karena itu sungguh-sungguh tidak benar, itu kurang aja. Ya si Nathan bilang, Daud. Apakah kau mau mati? Harus terpelengak matanya. Maksudnya, ya itu yang melakukan kejahatan itu ya kamu. Waduh, meledak dia punya otak. Tadi udah dibilang aku membunuh orang, sekarang hukum itu dalam mengenai. Apa yang terjadi? Kadang-kadang kita seperti itu. Makanya kita itu perlu teman-teman yang rohani. Makanya kita teman-teman bergaul dengan orang-orang yang rohani. Supaya ketika ada kesalahan itu pakai Tuhan. Jadi ketika si Nathan ini mengingatkan Daud, matanya terbelah. Waduh. Apakah Daud marah kepada Nathan? Tidak. Dia justru berterima kasih. Dia justru senang. Karena apa? Nabi Nathan, engkau sudah membebaskan aku dari kematian yang seharusnya. Terima kasih ya. Maka Nathan berkata, iya, karena engkau sudah bersalah. Engkau sudah menistakan Allah.
Engkau sudah berperi, aku sangat buruk. Engkau memang tidak mati. Yang mestinya seperti mulutmu tadi, engkau yang harus mati. Tetapi Allah sudah sempat mengasihi engkau. Maka hukumannya adalah efek perbuatanmu itu akan ditimpakan. Maka anaknya yang masih bayi itu, itulah yang harus menjadi korban. Anak korban daripada perilaku bapak. Maka ketika Daud berkata, aduh anakku yang kecil ini, yang kusayang ini, yang hasil ini, kok harus mati? Maka dia sungguh-sungguh berdoa supaya hukuman itu tidak berjalan. Tetapi Tuhan berkata, berdasarkan perkataan perilakumu, anak ini harus mati dan mati. Itulah anak sebelum Salomo. Ya, sebelum Salomo itu sudah ada anak Daud. Akhirnya meninggal dia. Karena itu ada teguran, ada kesalahan, diingatkan, bergembiralah. Ya, ayat 14 itu. Atas petunjuk peringatanmu, aku bergembira seperti atas segala harta. Artinya peringatan Allah, firman Allah itu lebih penting daripada duniawi. Itu lebih penting daripada harta benda. Karena di dalamnya ada janji kekekalan. Janji kekekalan itu berbicara tentang hidup yang selama-lamanya. Allah ingin kita maju ke sana. Hidup kekal selama-lamanya di dalam Firdaus Allah. Muliakan Allah. Ya. Baru yang berikutnya. Ayat 15. Aku hendak merenungkan. Ya. Merenungkan. Kemudian dikatakan apa? Mengamat-amati. Merenungkan dan mengamat-amati jalan-jalan. Ya. Ayat itu 15. Kemudian ayat 16. Bergemar. Gemar. Ya. Senang. Ingin. Seperti seorang laki-laki yang sedang jatuh cinta dengan wanita. Ada kerinduan ingin mencari bertemu. Maunya itu ketemu. Jam berapa saja di WA dia terima. Dibalas. Biarpun subuh-subuh. Masih ngantuk-ngantuk dibalas WA-nya. Kenapa? Karena ada kerinduan. Ada kegemaran. Ada keinginan untuk terus connect. Gemar. Membaca WA pasangan. Gemar mendengar telepon daripada pacarnya. Gemar mendengar telepon dari suaminya. Tapi kalau sudah telepon suaminya bunyi, simpan aja itu udah lain. Nah, itu. Atau istri mau nelpon, aduh pasti mengawasi lagi di mana posisiku. Taruh aja di situ lagi. Nah, itu di sini nggak ada, di sana itu jauh. Banyak begitu. Kenapa sudah tidak gemar? Nanti ngerepet juga suaranya. Aduh, udahlah. Kemarin tadi malam, kemarin ya. Sepintas saya melihat di apa itu? Tahu ya. Tentang Gojek RCT ya. Si istri kerjanya di rumah, si suami narik Gojek. Si kribu-kribing itu. Ya kan? Karena si istri ini selalu mengawasi suaminya. Pokoknya bapak tidak boleh bonceng wanita. Tidak boleh. Jadi datang si keriting bilang, bagaimana? Kalau penumpang wanita, pokoknya nggak boleh terima. Ya turunkan nggak boleh terima. Dicancelkan bisa. Nah itu. Dasar si kribo juga. Ketika dilihat wanita cantik, naik juga dia. Ya kan? Si istri ini nggak habis akal juga. Dibikin tulisan di belakangnya. Tidak boleh penumpang naik cewek. Si cewek naik dia tuh.
Gak boleh dekat-dekat katanya. Gak boleh nanti jatuh kata Skribo. Si penumpang, enggak boleh nanti jatuh, enggak boleh dekat. Nah, tiba-tiba turun di tengah jalan. Karena si istri nelpon. Pak, kenapa nggak diangkat-angkat HP-nya? Dia bilang, lagi ngangkat penumpang. Cewek atau cowok? Cowok. Dikasih tunjuk tukang parkir. Ini penumpang saya. Ini penumpang saya. Padahal penumpangnya cewek itu, Pak, lama sekali nelponnya. Nah, kan kelihatan, kedengaran. Loh itu yang pakai helm itu siapa? Itu bukan cewek. Oh bukan, itu penumpang lain. Ini penumpang. Akhirnya datang marahlah penumpangnya. Dipukulnya lah si Kribo. Dia bilang, kamu ini penumpang gak dihargai. Ya, karena apa? Demi menyelamatkan rumah tangga kata si Kribo. Ya, karena si istri mengawasi 24 jam menarik penumpang. Menderita si Kribo, si ceweknya pun menderita. Saya bilang susah juga. Jadi tidak gemar lagi mendengar mengangkat telepon suaminya. Tidak lagi gemar mendengar telepon istrinya. Karena dia tahu ketika diangkatnya telepon itu, pastilah merepet aja kerjanya. Bukannya ditanya kamu sudah makan atau tidak, tapi yang ditanya bagaimana kamu sudah begini, apa enggak ya, bukan bagus kesimpan saja HP-nya. Maka timbullah sebagai berbagai alasan. Aku di gunung, aku di lembah. Padahal dia ada di samping rumah. Saudara, menggemar, senang mendengar firman. Ada kerinduan. Ya. Kalau firman itu menegur, tidak mengenakan. Dengar. Supaya kita semua, selagi kita hidup, berkenan di hadapan Allah. Amin. Itu yang terpenting. Seperti kita dikatakan tadi. Lebih penting seperti daripada harta. Karena hidup itu singkat adanya, penuh dengan penderitaan adanya. Hidup itu singkat adanya, penuh dengan hidup itu singkat adanya, penuh dengan air mata dan sakit penyakit. Karena itu hidup yang singkat, gunakanlah mencari Allah supaya engkau nyai hidup yang kekal dan hidup di dalam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur firman-Mu itu ya dan amin. Biarlah firman itu sungguh-sungguh hidup di dalam kami dan menghidupi kami. Bapa, Engkau Allah yang baik. Kami rindu. Kami seperti pemazmur ini. Hidup menurut ketetapan-ketetapan Allah. Hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Terpujilah Engkau, Raja kami yang mulia, Allah yang perkasa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.